Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 664 sampai dengan 666 harga yang harus dibayar. Pada saat ini, seluruh tubuh Peter seakan-akan memancarkan hawa dingin. Tatapan matanya bahkan terlihat seperti berniat untuk membunuh. Sedangkan di sisi lain, Elise yang berada di pelukan Peter terlihat seperti sudah melakukan suatu kesalahan. Dia meringkuk dalam dekapan Peter tanpa bergerak sedikit pun. Mengapa ini bisa terjadi? Peter berjalan tepat ke hadapan Jesse, lalu mengulurkan tangan dan membuka pakaian belakang Elise. Ya Tuhan! Abigail berteriak kaget. Dia langsung berdiri dan berjalan ke arah Elise. Terlihat ada bercak-bercak bekas luka memar di punggung Elise. Bahkan ada beberapa luka memar yang agak menghitam dan menunjukkan bahwa luka itu sudah berada di sana selama beberapa hari. Lalu ada juga beberapa memar dan lebam yang masih berwarna ungu yang menandakan kalau itu merupakan luka baru. Hus! Abigail yang berniat untuk mengulurkan tangannya itu menjadi tidak berani menyentuhnya. Dia merasa sangat sakit hati hingga meneteskan air mata. Sedangkan Elise masih dengan polosnya berbaring di pelukan Peter tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah dia sudah sangat terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Siapa yang sudah memukulinya? Dengan tatapan sedingin es Peter menatap lurus ke arah Jesse. Dia bersikap baik kepada Jesse hanya karena Elise yang merupakan seorang anak kecil yang tidak bersalah. Oleh karena itu, di dalam benak Peter, dia jauh lebih mementingkan Elise daripada Jesse. Terlebih lagi, Peter selalu memperlakukan Elise seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Meskipun Jesse adalah ibu kandung Elise, tetapi jika dia yang ternyata sudah memukulnya, maka Peter tidak akan mau memaafkan Jesse. Katakanlah. Peter menyipitkan matanya. Dia menurunkan pakaian Elise, lalu duduk di sofa dan bertanya kembali. Tetapi Jesse hanya menunduk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak Jesse, katakan padaku. Abigail yang merasa cemas bertanya sambil menarik-narik tangan Jesse. Paman, jangan memarahi ibuku. Bukan ibuku yang melakukannya, tetapi nenek dan bibi. Elise yang melihat Peter bertanya pada ibunya buru-buru menjelaskan dengan suara kecil. Bruk. Seketika terdengar suara benda yang hancur. Permen lollipop yang ada di tangan Peter langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana Janet bisa menjadi begitu kejam? Mengapa dia melakukan ini? Abigail juga merasa sangat marah. Dia berteriak, lalu mengatupkan bibirnya. Dia mengetahui bahwa status Jesse di keluarga Carmine bahkan tidak sebagus Peter. Karena selama 2 tahun terakhir, meskipun mendapatkan perlakuan yang dingin dari orang-orang itu, tetapi Peter masih memiliki Abigail di sisinya. Lagi pula, Peter hidup bersama dengan Abigail. Dia sama sekali tidak perlu memedulikan anggota keluarga Carmine lainnya. Paling tidak, hanya Alisa yang akan menatapnya dengan tatapan dingin. Sementara, Jesse hanyalah orang asing yang menjadi menantu di keluarga Carmine. Dia tinggal di kediaman ibu mertuanya dan hidup sebagai parasit. Suami Jesse sudah tidak pulang ke rumah selama bertahun-tahun. Ibu mertuanya juga menyalahkan Jesse atas semua itu. Karena itulah, dia selalu menyuruh Jesse melakukan seluruh pekerjaan kotor di rumah. Jesse selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pengasuh. Tetapi sebagai gantinya, dia malah semakin sering terintimidasi. Terlebih lagi, sekarang mereka sudah berani berbuat sesuatu pada Elise yang merupakan seorang anak kecil. Hal itu tentu saja membuat Abigail merasa sangat marah. Sejak kepergian ayah Elise, ibu mertuaku menjadi sedikit tidak waras. Dia selalu melampiaskan kekesalannya itu kepadaku. Dan Elise, sebelumnya, dia hanya melampiaskan amarahnya kepadaku. Tetapi sekarang, mereka sudah berani memukul Elise juga. Karena itu aku menjadi semakin tidak ingin tinggal di sana. Jesse menghela napas panjang.
dia sangat jarang menceritakan tentang semua masalah ini kepada Abigail. Karena dia mengetahui bahwa Abigail juga memiliki kehidupan yang tidak baik di kediaman keluarga Carmine. Aku tidak mengambil kalung bibi, tetapi dia mengatakan kalau aku yang sudah mencurinya. Dia juga mengatakan kalau aku adalah seekor serigala yang tidak tahu terima kasih. Petik 2. Elise bukanlah seekor serigala. Elise adalah seorang manusia. Elise kembali meringkuk dalam pelukan Peter. Tersirat kepanikan di dalam matanya ketika dia kembali mengingat kejadian tersebut. Peter menatap ke arah Elise. Kemarahan di dalam hatinya semakin menggebu-gebu. Samar-samar Peter mengingat ketika dia pertama kali bertemu dengan Elise. Tatapannya yang polos itu benar-benar sangat membekas di benak Peter. Tetapi sekarang, di usianya yang masih sangat kecil itu dia malah mengalami mimpi buruk. Janet, si wanita kejam itu benar-benar pantas mati. Kak Jessie, aku akan bertanya satu hal padamu. Apakah kamu akan pergi atau tetap tinggal di kediaman keluarga Carmine? Peter melihat ke arah Jessie dan langsung bertanya padanya. Jessie mengepalkan tangannya. Dia sama sekali tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun juga, dia masih menjadi menantu perempuan dari keluarga Carmine. Bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja? Kamu yang akan memilih jalanmu sendiri. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, jika kamu ingin tetap tinggal bersama keluarga Carmine, pergilah sendiri. Mulai sekarang Elise akan tinggal di sini bersama kami. Yang kedua, tinggalkan kediaman keluarga Carmine dan hapus hubunganmu dengan mereka. Melihat Jessie yang tidak mengatakan sepatah kata pun, Peter langsung memberinya dua buah pilihan. Di sisi lain, Abigail juga sangat mendukung keputusan Peter. Segala sesuatu pasti memiliki batasannya. Apa yang sudah dilakukan oleh Janet dan keluarganya benar-benar tidak bisa dimaafkan. Aku akan membiarkanmu memilihnya sendiri. Itu adalah urusanmu jika kamu tidak tahu bagaimana caranya menghargai sesuatu. Setelah menunggu beberapa saat, Peter melihat Jessie yang masih terus terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dengan segera dia mengerutkan kening dan mengambil Elise sambil bersiap pergi keluar. Paman. Peter sama sekali tidak menghentikan langkahnya meskipun Elise berteriak kepadanya. Tunggu sebentar, Peter. Abigail mengulurkan tangannya dan menarik Peter, kemudian menatap ke arah Jessie dengan terburu-buru. Kak Jessie, ada kalanya kamu harus mengambil sebuah langkah besar agar bisa tetap melangkah maju. Tidak ada salahnya bagi seorang wanita untuk mematuhi prinsipnya. Tetapi, kamu juga harus melihat apakah pihak lain akan melakukan hal yang sama untukmu atau tidak. Kamu harus selalu memikirkan tentang Elise. Apakah kamu ingin dia tumbuh di dalam lingkungan seperti itu? Perkataan Abigail tepat mengenai sasaran. Setelah dipikir-pikir, jika dia benar-benar membiarkan Elise tumbuh di lingkungan yang buruk seperti itu, maka kepribadian seperti apa yang akan tumbuh dalam diri Elise di masa depan nanti? Jessie sama sekali tidak berani membayangkannya. Pergi, aku ingin pergi. Aku ingin membawa Elise pergi meninggalkan kediaman keluarga Carmine. Jessie terdiam cukup lama sebelum akhirnya berdiri, lalu menatap ke arah Peter sambil berkata dengan tegas. Aku yang akan mengurus sisanya. Peter mengangguk, lalu menurunkan Elise dan berbalik pergi. Peter, aku akan ikut. Abigail mengejar Peter dengan maksud ingin ikut bersamanya. Tetapi, Peter malah menghentikannya. Kalian tunggu saja aku di rumah. Aku akan segera kembali. Ada beberapa hal yang tidak baik jika dilihat oleh Elise. Peter menyentuh wajah Abigail. Setelah tersenyum, dia pun membalikkan badannya dan pergi. Abigail terdiam saat melihat kepergian Peter. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Abigail, apa yang akan dilakukan oleh Peter? Kamu tidak boleh membiarkannya bertindak bodoh. Jika dia pergi untuk berkelahi dengan orang lain, maka dia akan melanggar hukum. Jessie merasa sangat khawatir. Dia benar-benar takut kalau Peter akan memaksakan dirinya demi mereka dan akhirnya terseret ke dalam sebuah masalah. Abigail menggelengkan kepalanya.
Kemudian dengan terburu-buru dia membawa kotak obat dan mengoleskan obat di punggung Elise. Setelah meninggalkan villa, dengan cepat Peter menelepon selama beberapa kali. Setelah itu, dia langsung menghubungi klub bisnis Ferion. Eddie, yang menerima telepon itu pun bisa merasakan kemarahan yang tersirat dalam perkataan Peter. Eddie yang merasa sangat ketakutan pun langsung menghentikan pekerjaannya dengan terburu-buru dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Peter. Setelah selesai mengatur semuanya, Peter pun bergegas pergi ke rumah Janet. Awalnya, Peter berpikir bahwa keluarga Nilo adalah kekuatan terbesar dari Kenneth dan yang lainnya. Karena itu dia berniat untuk menyelesaikan keluarga Nilo, sebelum kembali berbicara dengan keluarga Carmine. Oleh karena itu, selama beberapa waktu belakangan, Peter sama sekali tidak ingin memedulikan keluarga Carmine. Dia juga tidak ingin berurusan dengan mereka. Tetapi sekarang, perbuatan Janet benar-benar sudah melewati batas kesabaran Peter. Selama 2 tahun Peter hidup dalam jatuh bangun. Selain Abigail yang senantiasa menjaganya, hanya Jesse dan Elise saja anggota keluarga Carmine lainnya yang tidak pernah meremehkan Peter. Selama 2 tahun ini, Elise selalu menjadi gadis jugu yang selalu bisa menghangatkan hati Peter dengan tatapannya yang polos. Dengan coklat yang diterimanya di sekolah, Elise selalu memberikan rasa manis di dalam hidup Peter. Peter selalu mengingat perasaan itu di dalam hatinya. Dia tidak akan mengabaikan Elise begitu saja, hanya karena dia masih kecil. Kebaikan adalah kebaikan. Tidak peduli apa status ataupun usianya, kebaikan tetaplah sebuah kebaikan. Menurut Peter, dendam harus selalu dibalaskan. Dan kebaikan juga harus dibalas dengan kebaikan. Jika kamu berani menyentuh seseorang yang berarti bagi Peter, maka kamu harus membayar perbuatanmu itu. Kediaman keluarga Janet. Meskipun sama-sama berasal dari keluarga Carmine, Abigail dan keluarga tinggal di sebuah rumah tua yang berusia lebih dari 10 tahun. Sedangkan di sisi lain, keluarga Janet tinggal di sebuah villa terpisah, dengan kondisi yang sangat baik. Di ruang tamu, Janet dan ibunya, Yuna, sedang mengobrol sambil menyantap makanan ringan. Anak nakal itu cukup keras kepala. Dia bahkan tidak mau mengakuinya, meskipun aku sudah memukulnya dengan keras. Janet mendengus dingin sambil menyentuh kalung yang ada di lehernya. Kalung itu tentu saja tidak dicuri oleh Elise. Janet hanya ingin mencari alasan untuk memukuli Elise. Apa gunanya melahirkan seorang anak perempuan? Yuna juga ikut menggerutu. Dia sama sekali tidak mengakui bahwa dirinya adalah nenek Elise. Bu, apakah kamu tahu apa yang paling membuatku marah pada mereka? Jelas-jelas mereka mengetahui kalau kita tidak cocok dengan Abigail. Tetapi mereka tetap saja pergi dan berhubungan dengannya. Menurutmu, bukankah mereka dengan sengaja melakukan itu untuk melawan kita? Janet menggertakkan giginya. Hal itulah yang paling membuatnya marah pada mereka berdua. Dia juga memukul Elise hanya karena Elise dekat dengan Peter. Hanya saja, ketika berhadapan dengan Peter, Jesse tidak mengatakan alasan itu kepadanya. Jika dia memang berhubungan baik dengan Abigail, kenapa mereka tidak tinggal di rumahnya saja? Pada akhirnya, bukankah dia harus tetap patuh dan kembali ke sini? Yuna memegang remote TV di tangannya. Ekspresi wajahnya terlihat sangat sombong. Satu kata untuknya, brengsek. Janet berkata sambil melemparkan biji semangka. Omong-omong, lagi-lagi mereka pergi keluar. Kurasa mereka pergi ke tempat Abigail. Yuna berpikir sejenak, lalu berkata pada Janet. Cari mereka. Sepertinya aku belum memberi anak nakal itu pelajaran yang cukup. Lihat saja bagaimana aku akan memukulnya ketika mereka pulang nanti. Janet bergumam. Hatinya dipenuhi dengan amarah yang menggebu-gebu. Bruk. Setelah Janet mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah luar. Pada saat yang bersamaan, bel alarm villa juga berdering dengan kencang. Apa yang terjadi? Janet dan Yuna terdiam di tempat, kemudian buru-buru berlari keluar.
Mereka melihat pintu gerbang besi villa yang secara tidak terduga sudah tertabrak oleh sebuah Jeep Rubicon berwarna hitam yang langsung membuatnya jatuh ke tanah. Dan mobil Jeep Rubicon dengan ujung depan yang rusak karena menghancurkan pintu gerbang itu langsung melaju ke halaman villa. Beberapa pelayan yang ada di kediaman Janet merasa ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi pucat pasi. Mereka juga terus-menerus mundur meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, dua penjaga keamanan yang berpakaian serba hitam itu hanya bisa mengerutkan kening mereka sambil melangkah maju. Bruk. Pintu mobil terbuka lebar. Terlihat Oscar yang bertubuh besar keluar dari dalam mobil. Bruk. Plak. Tamparan demi tamparan pun dilayangkan oleh Oscar. Dengan mudahnya kedua petugas keamanan itu dikalahkan oleh Oscar. Apa yang kamu lakukan? Yuna membelalak kaget. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang yang berani melakukan hal itu di siang hari yang terik seperti ini. Menerobos masuk ke dalam rumah seseorang. Bahkan dengan beraninya dia langsung turun dari mobil dan melakukannya sendiri. Di sisi lain, Janet mengenali Oscar. Ketika keluarga Carmine mencari menantu pada saat itu, bukankah Oscar ini adalah salah satu anak buah Peter? Pada saat itu, secara tiba-tiba muncul perasaan yang tidak enak di dalam hati Janet. Tepat seperti dugaannya, pada detik berikutnya, Oscar membuka pintu mobil dan memperlihatkan Peter yang keluar dari dalam mobil. Tatapan matanya terlihat sangat dingin. Seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan aura yang siap untuk membunuh seseorang. Janet dan yang lainnya langsung terhuyung-huyung di tempatnya. Saat ini, tersirat kemarahan yang sangat menggebu-gebu dari tatapan Peter. Aura pembunuh yang tidak terlihat terasa dari tubuh Peter. Aura yang membuat semua orang merasa ketakutan. Sebagai seorang panglima tertinggi saat berada di wilayah militer, Peter sudah membunuh musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Tangannya juga dipenuhi dengan darah dari para musuhnya itu. Tidak banyak orang yang bisa menghentikan Peter ketika dia sudah memancarkan aura yang sangat menakutkan itu. Peter, kamu, apa yang kamu inginkan? Janet membelalak kaget. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Peter sambil berteriak. Yuna juga memasang wajah marah. Dia sama sekali tidak menduga kalau manusia sampah seperti Peter akan berani datang dengan mendobrak pintu rumah mereka secara paksa. Dia bahkan menabrakkan mobilnya sendiri untuk menerobos pintu gerbang villa mereka. Apakah masih ada hukum di mata Peter? Perlahan-lahan Peter mengangkat kepalanya, lalu menatap ke arah Yuna dan putrinya itu. Yuna, yang bersikap dingin itu memperlihatkan ekspresi wajah menghina. Sedangkan Janet terlihat mengenakan pakaian kelas atas dan riasan wajah yang indah. Dari segi penampilan, Janet memang cukup cantik. Meskipun tidak sebanding dengan Abigail, tetapi dia masih bisa dianggap sebagai salah satu wanita cantik. Tetapi, tidak peduli seberapa cantik penampilannya, di mata Peter, Janet tidak lebih dari seekor ular berbisa. Elise adalah keponakannya sendiri. Bahkan meskipun dia adalah orang asing, bagaimana mungkin dia bisa melayangkan tangannya pada seorang anak balita sepertinya? Peter semakin tidak bisa menahan kemarahan yang ada di hatinya ketika dia memikirkan tentang luka lebam yang ada di punggung Elise. Siapa yang sudah memukul Elise? Peter berdiri di depan mobilnya sambil berkata dengan tenang. Suaranya memang tidak terdengar keras, tetapi sanggup membuat orang lain merasa sulit untuk mengabaikannya. Hehe. Janet tertawa kecil ketika mendengar perkataan Peter barusan. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi di sini. Peter sedang mencoba untuk membela Jessie dan putrinya, Elise. Karena itulah dia datang menemui mereka untuk meminta pertanggungjawaban, kan? Elise adalah keluargaku. Jadi, apa hubungannya denganmu? Janet menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Dia sama sekali tidak peduli betapa marahnya Peter saat ini. Dengan kata lain, dia bahkan tidak tahu seberapa seriusnya masalah ini. Peter melirik ke arah Janet, lalu menggelengkan kepalanya. Ada beberapa orang yang tidak mau mengakui kesalahan mereka.
Jika kamu berbicara dengan baik padanya, dia justru akan berpikir kalau kamu merasa takut padanya. Karena itu, Peter tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong lagi. Wus! Terlihat Peter yang mengulurkan tangannya dan membenarkan pakaiannya sebelum melangkah menuju pintu masuk. Oscar juga mengikuti langkah Peter dari belakang. Sedangkan para pelayan di kediaman Janet, satu persatu bergerak mundur. Bahkan hewan pun memiliki naluri untuk menghindar dari bahaya, apalagi mereka yang merupakan seorang manusia. Saat ini, ekspresi wajah Peter terlihat sangat dingin. Sorot matanya juga tampak seperti akan membunuh. Benar-benar membuat banyak orang merasa takut. Tetapi, Janet dan ibunya, Yuna, masih tetap berdiri di tangga sambil menyilangkan tangan di depan dada. Mereka sama sekali tidak menatap ke arah Peter. Dia sama sekali tidak yakin bahwa sampah ini berani melakukan sesuatu kepada mereka. Aku bertanya padamu, tetapi kamu tidak menjawabnya dengan benar. Jika begitu, kamu tidak perlu menjawabnya lagi. Sekarang, silahkan kalian berlutut di depanku. Dengan mantap Peter berjalan ke arah Janet dan berkata dengan acuh tak acuh. Peter, dasar brengsek, apakah kamu sudah bosan hidup? Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Janet terdiam mendengar perkataan Peter, lalu mengumpat ke arahnya. Tampar dia. Ekspresi wajah Peter sama sekali tidak berubah. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Baik. Dengan segera Oscar menjawab dan langsung berjalan menuju ke arah Janet. Tetapi, Oscar terlihat sedikit ragu-ragu setelah dia mengangkat tangannya. Bagaimanapun juga, yang ada di hadapannya saat ini adalah seorang wanita. Silahkan, coba saja tampar aku jika kalian berani. Pada awalnya, Janet memang merasa sedikit takut, tetapi, ketika melihat keraguan Oscar, Janet pun segera berteriak sambil mendengus dingin. Oscar mengernyit bingung, dia masih tidak berani melayangkan tamparannya. Tetapi dia juga tidak berani melanggar perintah Peter. Oscar merasa dirinya berada dalam sedikit dilema selama beberapa saat. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyakitiku? Coba saja tampar aku, jika kamu memang mempunyai nyali. Janet mencibir. Wajahnya terlihat semakin sombong. Wus! Saat itu, terlihat sebuah tangan yang langsung menarik Oscar ke samping. Detik berikutnya, hembusan angin kencang menghantamnya dan langsung membuat Janet menyipitkan matanya. Plak! Sesaat kemudian, terdengar suara tamparan yang keras di wajah Janet yang diselimuti dengan riasan wajah mahal. Buk buk buk. Tamparan yang sangat kuat itu langsung membuat Janet mundur beberapa langkah. Sepatu hak tingginya mengeluarkan suara di lantai. Orang yang sudah memukulnya, tidak lain adalah Peter. Dia memukulnya dengan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Oscar masih tetap berdiri di sampingnya. Dia sama sekali tidak memiliki nyali sebesar Peter. Aku sudah mencobanya. Memangnya kenapa jika aku memukulmu? Peter bertanya dengan acuh tak acuh. Yuna tercengang. Dia sama sekali tidak berkutik. Peter, manusia tidak berguna ini, benar-benar berani melayangkan tamparannya kepada Janet. Ah, apa kamu sudah gila? Yuna melotot ke arah Peter sambil meneriakinya. Di sisi lain, Peter bahkan tidak menatap ke arahnya. Semuanya harus diselesaikan satu persatu. Kamu benar-benar sampah, Peter. Berani-beraninya kamu memukul seorang wanita. Dasar manusia yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu bisa memukul seorang wanita? Janet menutupi wajahnya dengan satu tangan. Dia menggertakkan giginya dan menatap ke arah Peter sambil mengumpat. Seorang manusia, apakah kamu pantas dianggap sebagai manusia? Kamu bahkan memukul seorang gadis berusia 5 tahun di sekujur tubuhnya. Bersikap seperti binatang dan kamu masih berani menyebut dirimu manusia. Peter yang masih terlihat dingin itu kembali bertanya dengan acuh tak acuh.